Pada saat Anda lemah, Anda akan diserang. Jaga terus kondisi tubuh, kalau bisa minum vitamin, ingat tidur 1 hari 8 jam, rajin cuci tangan, makan 3 kali sehari. Halo teman-teman, aku lagi terkena cacar air. Di video kali ini aku mau berbagi informasi tentang penyakit ini. Terus apa sih cacar air itu, bagaimana pengobatannya, terus dan tentunya nanti aku juga liatin prosesnya sampai sembuh ya. Ini baru hari ke-7 nanti aku liatin sampai sembuh. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai. Oke, langsung aja ke pengertiannya. Cacar air adalah penyakit yang berasal dari virus varicella. Penyakit ini sangat menular bila terkena bersin dari penderita, kayak aku nih. Terus kontak langsung, berjabat tangan, pelukan, terus terkena letusan dari ini, atau airnya, atau air cacarnya. Terus yang terakhir melalui udara. Yang melalui udara ini yang paling berbahaya, kan nggak kelihatan soalnya. Udara bebas itu yang berbahaya. Terus masalah pantangan, kalau makan nggak ada, mandi nggak ada, angin nggak juga. Terus proses inkubasi 1-3 minggu. Inkubasi itu artinya virus itu udah ada di kita, cuma lagi 3 minggu atau 2 minggu itu baru dia berepek, baru keluar gejala-gejalanya gitu, baru keluar cacarnya gitu. Penyakit ini biasanya terjadi pada anak-anak di bawah 12 tahun, tapi ada juga pada orang dewasa. Dan pada orang dewasa biasanya lebih keras atau parah daripada anak-anak. Cara terkena virus ini sama seperti penyakit-penyakit lain, yaitu kondisi lemah atau tidak fit. Terus pengobatan untuk penyakit ini sebenarnya tidak ada, karena penyakit ini bisa hilang dengan sendirinya alias otomatis antara 1 hingga 3 minggu, tergantung tubuh melawan penyakit. Jadi kalau dikumpulin mungkin kita virusnya udah di dalam tubuh kita 1-3 minggu, terus penyembuhan 1-3 minggu, berarti sekitar 6 minggu lah. Rata-rata 1 bulan sampai 1,5 bulan lah kita baru hilang dari penyakit ini. Pencegahan yang bisa dilakukan agar tidak terkena cacar air adalah pemberian vaksin. Pemberian vaksin ini bisa pada anak-anak tapi di atas 1 tahun, dan juga orang dewasa juga bisa. Jadi kalau udah diberi vaksin, kalian kemungkinan besar aman, tidak akan terkena cacar air walaupun belum pernah terkena cacar air. Tapi masalahnya vaksin ini adalah vaksin yang tidak diharuskan. Jadi rata-rata orang, mungkin menurut aku sih ya, rata-rata nggak pernah vaksin cacar air ini. Kayak aku contohnya. Jadi aku terkena virus ini dan akhirnya sakit cacar air. Oke, sekarang lanjut ke cerita-cerita pengalamanku. Ini aku langsung cerita setelah inkubasi ya, setelah virus sudah ada di tempatku. Nah, hari Minggu itu adalah hari yang pertama. Mata saya seperti bintitan. Tahu bintitan ya, sejenis kelilikan, kayak ada sesuatu di dalam kelopak mata, tepatnya di bawah sini kemarin. Nah, terus ada jerawat di sini, tapi jerawatnya beda. Aku sentuh sedikit dia udah pecah, dan setelah pecah dia, gak sengaja juga sih, setelah pecah 1 biji di sini, setelah pecah dia kayak ada nampak kayak ada lubangnya gitu di sini. Jadi aku ngerasa kayak aneh-aneh gitu, kok jerawatnya tumben pecah gitu, dan nampak dia kayak bolong gitu. Terus di telapak kaki aku, telapak kaki di sini, ini kayak ada sakit, kayak habis kena duri. Pernah kalian pernah kena duri, nanti kan ada kayak benjolan kecil gitu. Itu dah dia kayak gitu dah dia. Aku pikir itu kan kena duri gitu. Hari kedua, Senin malam, aku merasakan demam, tapi demamnya biasa. Aku kira ini efek bintitan. Di sini kan biasa kalau orang bintitan pasti kayak badannya kayak agak-agak panas, gimana bilangnya, hangat-hangat gitu. Kalau kalian pernah bintitan pasti ngerasain agak-agak panas badannya. Itu dah. Kemudian aku minta istri keroin, dan akhirnya membaik. Lanjut hari ketiga, Selasa malam. Nah, ini jam setengah 8 malam,
demamku keras banget, pegal terasa di sini, semua di sendi lutut. Langsung ke hari keempat aku bangun pagi-pagi, aku baru sadar semua yang terjadi ciri-cirinya itu adalah cacar air, jerawat berlubang, mata bintitan, telapak kaki itu ternyata itu adalah cacar air. Baru bangun di hari keempat itu Rabu pagi itu udah ada ini muncul cacar air, cuma baru dikit, mungkin baru 10, aku hitung baru 10. Baru di lengan sama dada aja aku cek, di punggung belum ada, sekitar 10. Itu dah. Jadi yang di sini ternyata bukan bintitan, cacar air di sini nih. Gitu. Cacar air yang di mata ini sangat berbahaya teman-teman. Kemudian aku langsung aja ke dokter, diberi obat. Ini obat gatal dikasih, minum 3 kali 1. Obat panas dikasih juga, minum 3 kali 1. Paracetamol ini. Terus dikasih antivirus. Antivirusnya Cilopir 400 mg. Aku dikasih 60 butir. Kenapa harus minum 60 butir? Karena ini antivirus untuk setelah kita kena penyakit ini tidak akan kena lagi, karena habis cacar air ada cacar ular namanya banyak ada. Jadi itu berbahaya, ada herpes juga. Itu dah. Jadi aku disuruh minum 60 butir ini. Jadi setelah minum 60 butir, ya katanya menurut dokter tidak akan kena lagi. Kita udah kebal, ada antivirusnya, antibodinya. Terus dikasih salep 2, sama juga Cilopir sama. Ya itu aja, dikasih itu aja. Hari kelima, Kamis, baru bangun aku udah cacarnya nyata, banyak banget. Di muka udah full kayak gini, di lengan, di kaki, di paha, di dada, di punggung, di pantat, di kemaluan, mata luar, semuanya pokoknya. Aku mikir kok setelah dikasih obat kok makin parah gitu. Tapi emang kayak gitu kata dokternya. Ada proses penyembuhannya 1-3 minggu. Nah, terus di hari ke-6, Jumat pagi-pagi sekitar jam 5 itu aku ngerasa mungkin itu salah satu hari yang terburuk. Aku nggak tahu kenapa waktu itu mataku kenyut gitu. Ternyata cacar yang dalam ini, cacar air yang di dalam ini pecah dia. Pecah. Dari mataku merah kayak gini. Ini masih bengkak nih sedikit. Kemudian aku panik. Aku langsung ke dokter lagi. Terus dikasih lagi aku obat, kasih obat panas lagi, dikasih obat gatal lagi. Terus ada tambahan ini, dikasih salep mata, dikasih bedak salikil. Bedak salikil nih fungsinya untuk ngilangin gatal, juga memberi efek pendingin. Jadi kalau kalian ini kan cacar ini kan rasanya kayak panas gatal, dikasih bedak ini rasanya agak dingin, sejuk, terus hilang gatalnya. Penting bedaknya nih. Terus kalau ini cara pakainya harus di mata, ditarik kelopaknya ini, terus dibuka ini, terus nanti tetesin ke sini. Dia sejenis krim. Tapi pas pakai ini pedih banget rasanya. Soalnya mataku luka itu bekas cacar itu, makanya pedih banget rasanya. Nah, hari ke-7 hari ini tadi sakit mataku udah mulai berkurang. Nah, dan cacarnya aku udah cek nggak ada penambahan lagi. Jadi menurut aku antivirusnya udah mulai bekerja. Jadi mungkin cacarku segini aja, tinggal nunggu proses penyembuhan. Tidak ada penambahan di muka, di lengan, di kaki udah aku cek nggak ada penambahan. Jadi penting juga untuk orang dewasa yang kena ke dokter ya, atau puskesmas atau rumah sakit, karena kalau orang dewasa itu lebih parah penyakitnya. Kalau anak kecil aku nanya ke dokternya, dia bilang anak kecil biasa aja dia,
kecil-kecil gitu, cacarnya kecil-kecil, nggak terlalu berbahaya. Nah sekarang aku sambil minum obat, aku baru minum sekali, sekarang yang kedua kali. Minum obat gatalnya. Terus kita minum antivirusnya 5x2. Aku lupa tadi ngasih tahu. Antivirusnya 5x2. Kelupir 400 gram. Jadi dosisnya sekali minum 800 gram sebanyak 5 kali satu hari. Sekarang kita pakai salepnya. Ngomong-ngomong, penyakit ini menurut aku termasuk aneh, karena ini sangat menular, jadi orang-orang nggak boleh nyentuh kita. Ya kayak direhabilitasi lah, kita dikucilkan, nggak boleh diam satu ruangan sama orang gitu. Tapi kita sebagai manusia harus bersyukur aja, pemberian Tuhan. Kasih rezeki bersyukur, kasih penyakit bersyukur juga. Jadi kita ngejalaninnya nggak berat, nggak beban. Kalau kita nanya kenapa kita dikasih penyakit seperti ini gitu, jadi kan kita kayak menyesal gitu, ngejalaninnya nanti berat dah. Penting berdoa, terus rawat diri ke dokter, semoga cepat sembuh. Dah, sekarang kita kasih bedak. Oke, di bagian wajah pakai ini. Sekarang di muka. Oh ya teman-teman, kalau kena penyakit ini kalian harus rajin-rajin mandi ya, minimal 3 kali supaya tetap hygiene. Kalau enggak nanti bisa kena kuman, nambah bakteri, jadi nambah parah nanti sakitnya. Kalau mau ngompres jangan pakai air panas, pakai air dingin. Terus ada saran lagi satu, pakailah baju kemeja ya, pakai kemeja, karena kalau pakai baju kaos nanti pas buka kena nanti mukanya, jadi lecet. Baju kemeja tinggal buka kancing, nggak ada yang kena ya, jadi lebih aman. Harus rata ya, biar kayak badut. Baru selesai mupurnya. Kalau kalian kerja pasti dikasih surat libur sama dokternya. Kemarin aja aku mau dikasih surat libur, tapi karena aku punya warung kan nggak usah, nggak minta dok gitu. Kalau kalian kerja pasti dikasih surat izin, karena satu untuk kalian istirahat penuh, sakit gini harus istirahat penuh ya, itu udah. Yang kedua supaya nggak menular ke orang lain. Kalau nular satu tempat kerja kalian atau satu tempat sekolah, gimana itu? Gurunya kalau sekolah nggak ada murid dong, apa gurunya ikut kena juga ya kalau kamu sekolah? Jadi kan nggak boleh sekolah itu, nggak boleh kerja juga. Nanti pelanggan tempat kalian kerja kabur semua, atau kalau nggak kabur kena penyakitnya, ya udah kayak badut nih. Dingin banget rasanya tau. Semuanya dingin nih. Udah kayak badut, tapi udah selesai nih. Oke teman-teman, udah selesai bedaan nih. Lanjut ke hari berikutnya ya.
sampai besok. Semoga besok ada perubahan. Apakah mengempis? Ini penampilanku di hari yang ke-8. Tidak ada terlalu banyak perubahan. Masih kayak gini. Ini aku baru habis mandi kembang, mandi bunga. Terus aku juga baru habis isiin salep. Kayak gini, baru habis salep mata. Terus aku juga minum kelungah atau kelapa muda yang kecil yang belum isi dagingnya. Ini udah dibuka, sekarang aku mau minum. Ini minuman yang sangat menyehatkan. Aku sakit apapun selalu minum ini. Penetralisir penyakit. Ngomong tadi kan mandi kembang tuh seperti kepercayaan. Kita pakai yang wangi-wangi supaya badan kita bersih, menghilangkan apa yang negatif yang ada dalam tubuh. Ini air bunganya nih, tinggal isiin bunga apa aja boleh, terus taruh di dalam air, di ember, terus pakai mandi deh. Halo teman-teman, ini penampilanku di hari ke-9. Masih kayak gini. Terus ada penambahan juga di daerah-daerah bawah. Cacarnya nambah dia di pantat banyak, jadi susah duduk nih. Terus di lengan nggak ada perubahan, cuma di sana aja. Sampai jumpa di hari ke-10. Ini penampilanku di hari yang ke-10. Udah agak mendingan. Mungkin lagi berapa hari cepat sembuh nih. Ini penampilanku dari yang ke-11. Udah mulai mengering. Udah proses penyembuhan aja ini. Semuanya udah kering. Ini bekas pupur ini, putih-putih nih. Harus sabar ini proses penyembuhan. Ini penampilanku dari yang ke-12. Tinggal proses penyembuhan. Cuma masalahnya mukaku merah-merah nih. Nggak tahu kenapa nih. Sekarang aku mau isi bedak dulu supaya dingin ya. Ini penampilanku dari yang 13. Sudah membaik. Tinggal nunggu proses penyembuhan aja. Sedikit lagi sembuh hari. Oke, tunggu sekitar 15 menit. Setelah kering, udah 15 menit, kalian bilas. Bilasnya pakai air biasa aja. Ini dilakukan setiap hari supaya nggak berbekas nanti cacarnya.